bagaimana menenangkan kerasnya hati seorang istri. Ini banyak yang curhat bapak-bapak. Iya. Yang pertama, jangan salah pilih istri. Nih buat yang belum nikah. Ya, buat yang belum nikah, tolong nasihat Nabi SAW jangan diabaikan. Nabi SAW ketika menceritakan wanita dinikahin karena 4 hal. Karena kecantikannya. Biasanya wanita bunga desa itu banyak yang mau. Dan seorang suami bangga, Ustadz, anak punya istri ini paling cantik waktu kuliah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Yang kedua, karena kaya. Anak nggak apa-apa lah Ustadz. Dapat janda yang penting fulus. Ada. Orang itu melihat kepada kekayaannya. Kenapa? Anak udah lama hidup susah Ustadz. Paling nggak bisa numpang sama istri lah hidup. Yang ketiga, karena nasabnya. Di Padang Panjang ini apa namanya Ustaz? Yang nasabnya darah biru. Ada yang darahnya biru di sini. Nggak ada, sama merah semuanya. Ya, ada yang nasabnya anak apa ya? Anak pangeran, anak raja-raja dulu jamaah. Kemudian atau sekarang anaknya gubernur, anaknya bupati lah. Yang keempat kata Nabi SAW, lidiniha. Yang keempat, ada yang menikah karena faktor agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Engkau beruntunglah mendapatkan wanita yang agamanya baik. Beruntung. Subhanallah. Sebagian memahami ini hanya penjelasan dari Nabi SAW. Bukan, di terakhir Nabi itu memerintahkan kita loh jemaah. Perintah dari Nabi, engkau hiduplah beruntung dengan yang agamanya baik. Sebagian kita menikah tidak melihat perintah Nabi SAW. Akhirnya dalam perjalanan seperti ini sekarang. Dia mendapatkan istri yang keras hatinya. Yang kalau disuruh, nyuruh. Ada yang punya istri disuruh, nyuruh. Di sini kalau manggil istri apa biasanya? Apa? Adia. Masya Allah. Adia. Masya Allah. Adia panggil, terus jawabnya? Udah. Ya. Kadangkala dipanggil, jawabnya itu keras. Membuat sang suami mau nyuruh nggak enak gitu. Daripada berantem ntar, melihat wajahnya lagi. Bagaimana cara melembutkan hati istri? Yang pertama, ajak istrinya ke kuburan. Jangan sering-sering ngajak istri ke pasar. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Ziarah kubur itu memang ada khilaf. Apakah wanita juga disyariatkan ziarah kubur? Anda lihat pendapat yang lebih rajih, perempuan juga disyariatkan ziarah kubur, tapi jangan sering-sering. Ziarah kubur itu melembutkan hati, kata Nabi SAW. Kemudian ajak istrinya ke tempat-tempat bencana. Bukan melihat tempat-tempat yang indah. Ke tempat-tempat bencana, ke rumah yang ambruk, ya, ke rumah orang-orang yang kena penyakit, yang cacat, itu juga melembutkan hati. Nabi SAW menasihati kepada seorang tentang kerasnya hatinya. Apa kata Nabi SAW? At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Berikan makan kepada orang miskin. Orang-orang yang susah, ajak ke sana. Dan usap kepala anak yatim. Ingat dengan susahnya hidup anak ini. Tapi kalau ini perempuan suka diajak ke rumahnya orang kaya, pulang tambah keras hatinya. Ngelihat tirai di rumahnya, bang, ana baru dari rumah fulana, tirainya aja itu 7,5 juta bang. Kata suaminya, udah kalau gitu mulai besok kita nggak pakai tirai. Ajak ke tempatnya orang miskin. Lama kelamaan ketika dia melihat orang-orang seperti itu, hatinya akan lembut. Yang ketiga, doakan istrinya.
Mintakan lagi sama Allah Azza wa Jalla buat istrinya. Terus suami ini memang perlu bersabar menghadapi istrinya. Kadangkala istrinya ini ya berprasangka buruk sama dia, ini dan itu, sabar. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan. Balikin tuh kepada orang tuanya, jangan. Lihat kepada kelebihannya. Ini kan sekarang dia bertanya melihat kepada kekurangannya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang dibenci itu ada kebaikan banyak yang Allah jadikan di sana. Sabar. Tapi kalau dia sudah melampaui batas, lain lagi. Kadangkala suami setelah kasih nasihat perlu pisah ranjang. Pisah ranjang. Untuk menunjukkan kepada istri, aku kalau urusan agama maka nggak bisa toleransi. Kadangkala ada suami yang ngasih nasihat istrinya, tapi malam hari istrinya dikumpulin lagi. Sang istri mengatakan, oh engkau butuh sama aku. Nggak bisa engkau lepas dari aku. Tapi kalau sang suami membuktikan, lah, pisah ranjang. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, apa-apa. Sampai dilihat berubah apa enggak. Ketika tidak ada perubahan, ya terpaksa ganti istri. Boleh, jangan. Antum tujuan hidup itu sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau hilang sakinah. Tapi jangan terburu-buru. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilewatin. Barakallahu fikum.